Selamat siang baik kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari desain proyek kami yang berjudul Robot Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Lahan Follower. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya Darmawan Silaen. Nama saya Freddy Mikael. Dan saya Kevin Gerald Sitanggang. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang dijelaskan oleh teman saya, Kevin Sitanggang. Baik, kita akan mulai dari pendahuluan. Kemajuan teknologi semakin berkembang sangat pesat pada kehidupan manusia di era modern ini, khususnya pada bidang elektronika. Nah, hal ini ditandai dengan adanya berbagai peralatan yang diciptakan dan dapat dioperasikan serta digunakan secara otomatis. Disebabkan oleh kemajuan teknologi inilah, maka berkembang suatu ilmu yang merupakan suatu pecahan dari ilmu elektronika, yaitu bidang ilmu robotika. Robot dapat diartikan suatu peralatan yang dioperasikan dengan atau tanpa bantuan manusia, atau dengan kata lain bahwa robot merupakan suatu perangkat otomatis. Saat ini, robot banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang industri, robot menjadi pekerja sehingga hasil dari industri lebih berlimpah dan waktu produksi yang dibutuhkan juga lebih cepat dibanding dengan tenaga manusia. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada robot penyiram tanaman otomatis yang dapat membantu para petani dalam merawat tanaman yang mereka kelola. Dalam hal ini, robot dapat diterapkan dalam lahan yang telah diberi pola berupa garis hitam dan putih sebagai jalan dari robot. Seperti yang telah dibahas pada makalah, robot penyiram tanaman secara otomatis menggunakan prinsip line follower. Masalah yang akan diselesaikan adalah menyiram tanaman di beberapa titik karena tanaman yang akan disiram ada di beberapa titik. Sehingga ketika berada di perempatan line, maka robot akan menyiram. Kelemahan dari robot yang telah dibuat oleh Muhammad Yusuf dan kawan-kawan adalah bahwa tabung air terpisah dengan robot, sehingga robot tidak dapat bekerja sendiri, harus dengan bantuan manusia, yaitu dengan mengangkat tabung mengikuti robot. Pada tahun 2019, Agus Perdana Sitinjak dan kawan-kawan mengerjakan proyek membantu masyarakat dalam penyiraman tanaman secara otomatis berbasis line follower. Robot ini mempunyai 8 sensor garis, di mana robot akan menyiram jika sensor line follower membaca garis hitam. Kelemahan robot yang telah dibuat adalah pompa tidak dapat menyiram tanaman, line follower tidak berjalan dengan baik, dan kecepatan roda yang tidak stabil, sehingga robot tersebut belum mampu menyiram tanaman dan mengikuti garis sesuai yang diharapkan. Pada proyek ini, akan dilakukan pengembangan robot penyiram tanaman otomatis berbasis line follower yang pernah dikerjakan oleh Agus Perdana Sitinjak dan kawan-kawan. Pengembangan yang akan dilakukan adalah, yang pertama, mengubah pola line, yaitu ketika robot diberi line lurus, maka robot akan menyiram. Jika line yang diberikan berbentuk jejak, maka robot tidak akan menyiram. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja dari sensor garis. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan robot dalam menyiram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya. Yang pertama, bahwa robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik. Ada yang menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, atau disebut dengan kecerdasan buatan. Robot klasik sudah ada sejak zaman Yunani kuno, hingga kini robot terus dikembangkan sehingga keberadaannya sangat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan rutin dan berat, atau bahkan sebagai penghibur. Elektronika merupakan bidang yang menarik untuk dipelajari oleh pelajar dan penghobi. Hal ini karena kita dapat berinteraksi apa saja sesuai dengan keinginan kita. Secara umum, robot dapat didefinisikan sebagai sebuah peranti mekanik yang mampu melakukan pekerjaan manusia atau perilaku seperti manusia. Untuk line follower robot adalah sebuah alat yang dapat berjalan secara otomatis mengikuti garis berdasarkan perubahan warna pada garis baik hitam dan juga putih. Hasil dari perubahan warna tersebut menyebabkan nilai pada fotodiode berubah, sehingga menyebabkan nilai yang masuk ke dalam port ADC pada microcontroller berubah, dan nilai ADC tersebut yang akan kita peroleh menjadi sebuah input. Robot dapat berjalan mengikuti garis dikarenakan menggunakan sensor garis atau sensor line follower. Prinsip kerjanya sederhana, hanya memanfaatkan sifat cahaya yang akan dipantulkan jika mengenai benda berwarna terang dan akan diserap jika mengenai benda berwarna gelap. Sebagai sumber cahaya digunakan LED atau light emitting diode yang akan memancarkan cahaya, dan untuk menangkap pantulan cahaya LED digunakan fotodiode. Jika sensor berada di atas garis hitam, maka fotodiode akan menerima sedikit cahaya pantulan. Tetapi jika sensor berada di atas garis putih, maka fotodiode akan menerima banyak cahaya pantulan.
Sifat dari fotodioda adalah jika semakin banyak cahaya yang diterima, maka nilai resistansi diodanya akan semakin kecil. Dengan melakukan sedikit modifikasi, maka besar resistansi tersebut dapat diubah menjadi tegangan. Sehingga jika sensor berada di atas garis hitam, maka tegangan keluaran sensor akan kecil. Demikian juga sebaliknya. Nah, berikut adalah skematika sensor lamp follower. Robot lamp follower ini memiliki 4 buah motor DC 6 volt yang dapat digunakan maju mundur dengan menggunakan driver motor. Saat sensor mendeteksi adanya garis hitam di tengah dari wilayah sensor, maka kedua motor akan berjalan searah jarum jam. Sehingga robot maju, dan ketika sensor mendeteksi adanya garis hitam di pinggir wilayah sensor, maka salah satu motor akan berjalan searah jarum jam dan yang satu berlawanan arah jarum jam. Sehingga robot akan bergerak ke arah kanan atau kiri, dan ketika sensor tidak mendeteksi adanya garis pada wilayah sensor, maka robot akan berjalan mundur. Nah, untuk bagian pompa pada robot. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut yang berfungsi mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan tersebut dapat berupa perbedaan tekanan dan perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk dengan bagian keluar. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga atau penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran. Dalam proyek ini, kami menggunakan 2 pompa DC yang bertegangan 12 volt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari alat proyek ini, terutama dalam pendeteksian garisnya. Nah, kami menggunakan sensor fotodiode untuk mendeteksi apakah ada banyak sedikitnya cahaya yang diserap oleh fotodiode. Nah, kami juga menggunakan LED sebagai pemancar dari sumber cahayanya. Ketika LED menyentuh garis berwarna hitam, otomatis maka cahaya akan diserap banyak oleh garis tersebut, sehingga cahaya yang dideteksi oleh fotodiode sedikit. Nah, ketika garis warna putih, maka otomatis cahaya akan dipantulkan lebih banyak, sehingga fotodiode akan menerima cahaya dengan banyak juga. Sehingga ketika fotodiode mendeteksi cahaya sedikit, maka jalur itu yang akan diikuti untuk sebagai jalur dari robot tersebut. Selanjutnya, berikut ini adalah desain proyek kami. Kami tentunya menggunakan sensor sebagai deteksi dari line follower-nya. Yang selanjutnya kami menggunakan motor DC dan alat roda yang sebagai penggerak dari robot tersebut. Kami menggunakan pompa DC, tabung air, pipa penyemprot, driver motor, Arduino Mega sebagai microcontroller-nya, dan relay sebagai sumber tegangan tingginya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pada desain robot. Jadi pertama-tama robot akan dinyalakan dan ditaruh pada sesuai dengan lintasan yang akan diberikan. Lalu sensor fotodiode akan mengirim sinyal ke microcontroller, di mana microcontroller akan memproses sinyal tersebut agar sinyal dapat sampai pada motor DC, dan juga microcontroller dapat mengirim sinyal ke pompa DC-nya. Dan di saat yang bersamaan, motor DC akan bergerak sesuai perintah pada microcontroller, dan pompa akan menyiramkan air sesuai dengan perintah yang diberikan oleh microcontroller. Begitu seterusnya, dan sampai diulangi dengan pengulangan looping, sehingga akan terus berjalan dalam loop. Berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat di sini alat-alat yang digunakan pada desain ini. Yang pertama ada Arduino, ada fotodioda, ada lampu LED, motor DC, roda, ada baterai aki, ada tabung air, ada relay, dan ada piezo sounder. Kami akan menyimpulkan dari desain proyek kami. Yang pertama, bahwa fitur fotodiode merupakan sensor pilihan terbaik karena mempunyai sensitivitas tinggi untuk mendeteksi keberadaan cahaya, sehingga cocok diimplementasikan sebagai pendeteksi garis. Saat beroperasi, robot dapat mendeteksi jalur yang akan dilalui untuk melakukan proses penyiraman dan berhenti. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, bahwa dalam tahap perancangan dan pembangunan robot line follower penyiram tanaman, Arduino menjadi pilihan microcontroller untuk melakukan pengendalian terhadap robot dan mengimplementasikan kinerja robot melalui perintah coding yang ditulis. Yang ketiga, yang terakhir tentunya,
Dengan desain robot penyiram tanaman otomatis ini tentunya dapat meningkatkan mutu dari tanaman dan membantu para petani dalam proses pemeliharaan tanaman. Selanjutnya, dari desain kami mengambil 3 referensi sebagai referensi untuk melakukan desain proyek kami ini. Yang pertama dari penciptanya adalah Nugraha Aditya yang berjudul Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Arduino. Selanjutnya dari pemangkas Roy Hari Sediki dan kawan-kawan yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penyiram Tanaman Sayur Berbasis Arduino dengan Sensor Kelembapan Tanah. Yang terakhir dari Abdullah dan Mas Surah yang berjudul Sistem Pemberi Nutrisi Penyiram Tanaman Otomatis berdasarkan real-time clock dan tingkat kelembapan tanah berbasis mikrokontroler ATmega 32. Kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari desain proyek kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.